Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang kebetulan diamanahkan untuk memaparkan materi tentang Thariqat Qadiriyah. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota-anggota kelompok saya, yaitu ada Nurul Aini, Listia Fajliati, Filzi Adrifa, dan saya sendiri Zahid Hakoni. Nah, pembahasan yang akan kami sampaikan diantaranya ada pengertian Thariqat Qadiriyah, sejarah dan pendirinya, ajaran-ajarannya, aspek praktisnya, syariat-syariatnya, dan yang terakhir implementasi nilai-nilai sosialnya. Yang pertama ada pengertian Thariqat Qadiriyah. Thariqat Qadiriyah tersusun dari dua kata, yaitu tarekat dan qadiriyah. Kata thariqah dalam bentuk jamaknya adalah thoraiku, yang berarti jalan cara, metode, sistem atau mazhab. Dalam hal ini maksud thariqah adalah jalan menuju kepada Allah guna mendapatkan ridhonya dengan cara mengikuti segala ajaran-ajarannya tanpa pengecualian. Kata Qadiriyah adalah sebuah nama tarekat yang didirikan oleh Syekh Muhyiddin Abu Muhammad Abdul Qadir Jailani Al-Baghdadi. Tarekat ini telah berkembang sejak abad 13 dan terkonsentrasi di Irak dan Suriah, diikuti dan tersebar di seluruh Yaman, Turki, Mesir, India, Afrika, dan Asia. Tarekat Qadiriyah dikenal tarekat yang fleksibel. Artinya, jika siswa telah mencapai tingkat atau derajat syekh, maka tidak perlu bagi muridnya untuk terus mematuhi perintah gurunya. Bahkan, ia memiliki hak untuk memodifikasi tarekat lain dalam tarekatnya. Saya Nurul Aini, izin melanjutkan presentasi. 2. Sejarah dan pendiri Tarekat Qadiriyah. Pendiri Tarekat Qadiriyah adalah Sayyid Muhammad Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jailani. Beliau lahir di desa Naif, Kota Wilan pada tahun 470 Hijriah atau 1077 Masehi, di wilayah yang terletak 150 km timur laut Baghdad. Ibunya bernama Fatimah binti Abdullah Al-Somai Al-Husaini dan ayahnya bernama Abu Sholih. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani meninggal di Baghdad pada tahun 561 Hijriah atau 1166 Masehi. Di kalangan kaum sufi, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani diakui sebagai sosok yang menempati tingkat kewalian atau hierarki mistik tertinggi. Beliau juga seorang alim dan zahid yang dianggap Qutbul Aqtab atau Sultanul Auliyah, raja dari seluruh para wali. Tarekat Qadiriyah dikenal dengan metode zikir yang disebut zikir jahar, yang diucapkan dengan suara keras. Banyak penganut tarekat Qadiriyah yang merasa dirinya sudah menjalankan ajaran Rasulullah dengan baik, tapi dalam menerapkan sosial keagamaannya dalam kehidupan sehari-hari masih kurang. Kaum sufi dalam tarekat Qadiriyah menitikberatkan pengosongan atau sir dari segala jenis pikiran selain Allah dan penyucian jiwa dari segala macam sifat tercela, hewani, dan syaitan. Mereka berpandangan bahwa ruh manusia berasal dari alam perintah atau alam al-amr dan mampu memantulkan cahaya ilahi. Namun, karena berbagai kotoran yang ada dalam jiwa, ia tidak bisa berbuat demikian. Inti dari ajaran tarekat Qadiriyah adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang di dalamnya termasuk berzikir. Zikir utamanya adalah La ilaha illallah. Cara melakukannya ialah sang zikir atau seorang yang melakukan zikir mesti duduk seperti sholat sambil menghadap kiblat dan harus menutup matanya, mengucapkan kata la sembari menarik bunyi seperti dari pusar, mengangkatnya ke bahu, dan kemudian mengucapkan la ilaha sembari menarik bunyi itu dari otaknya. Sesudah itu mengetukannya, yakni mencamkan kata ilaha illallah yang kuat pada hatinya, seraya memikirkan bahwa hanya Allah sajalah wujud hakiki dan tujuan hakiki dalam kehidupan, dan harus mengarahkan semuanya kepada Allah semata. Sang hamba yang baru mulai memasuki tarekat ini bakal menafikan dan menegaskan kecintaan. Sang hamba yang tengah memasuki tahap menengah akan menafikan bahwa hanya Allah sajalah tujuan dalam kehidupan, dan sang arif akan menafikan dan menegaskan eksistensi.
Penafian dan penegasan ini dimaksudkan untuk menyesuaikan keadaan mental seseorang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala. Materi yang ketiga adalah ajaran tarekat Qadiriyah. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani menjunjung tinggi pendiri 4 mazhab fikih dan teologi Asy'ariyah. Ajaran Syekh Abdul Qadir Al-Jilani selalu berfokus pada pembersihan diri dari nafsu duniawi. Dia juga sangat menekankan tauhid dan akhlak yang terpuji. Menurutnya, Tuhan dan tauhid bukan termasuk mitos teologis maupun abstraksi logis, melainkan sosok yang keberadaannya meliputi seluruh pengalaman etis, intelektual, dan estetis manusia. Adapun beberapa ajaran dalam tarekat Qadiriyah adalah sebagai berikut. 1. Taubat. Taubat adalah kembalinya seseorang dari segala sesuatu yang tercela dalam pandangan syariat kepada sesuatu yang terpuji. Taubat ada 2 macam menurut Syekh Abdul Qadir, yaitu taubat dengan hak sesama manusia. Taubat ini dilakukan dengan menghindari kezaliman, memberikan hak kepada yang berhak, dan mengembalikan hak kepada pemiliknya. Yang selanjutnya, taubat dengan hak Allah. Taubat ini dilakukan dengan mengucapkan istighfar secara lisan, menyesal dalam hati, dan bertekad untuk tidak mengulangi dosa dan maksiat tersebut. Ajaran yang kedua yaitu zuhud. Secara istilah, zuhud adalah mengosongkan hati dari kecintaannya terhadap dunia dan serta mengisinya dengan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Menurut Syekh Abdul Qadir, zuhud ada 2, yaitu zuhud hakiki, yaitu mengeluarkan dunia dari hatinya. Yang kedua, zuhud lahir, yaitu mengeluarkan dunia dari hadapannya. Akan tetapi hal ini bukan berarti seorang zahid hakiki menolak rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ajaran yang ketiga adalah tawakal. Tawakal secara bahasa berarti berserah diri. Menurut istilah, tawakal adalah kepercayaan hati kepada Allah Subhanahu wa taala sampai seorang tidak bergantung kepada selain Allah. Syekh Abdul Qadir menjelaskan 4 persoalan tawakal sebagai berikut. A. Dasar persyariatan tawakal. Hakikat tawakal adalah menyerahkan segala sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala dan membersihkan diri tunduk dan patuh kepada hukum dan takdir. B. Pembagian tawakal. Syekh membagi tawakal menjadi 3 tingkat, yaitu tawakal, taslim, dan menyerahkan diri. C. Buah tawakal. Selain untuk menyembuhkan ketakutan jiwa yang bergejolak dalam diri manusia, tawakal juga merupakan sebab terbesar yang dapat menguatkan agama manusia dan memberikannya petunjuk. D. Sebab atau usaha. Syekh Abdul Qadir berkata, lakukan usaha semampumu dan bertawakallah. Ajaran yang keempat yaitu jujur. Jujur secara bahasa adalah menetapkan hukum sesuai dengan kenyataannya. Ajaran yang kelima adalah ridho. Ridho adalah kebahagiaan hati menerima ketetapan atau takdir. Yang keenam adalah syukur. Syekh Abdul Qadir mengatakan syukur adalah keterkaitan dengan hati untuk mencintai sang pemberi nikmat, keterkaitan anggota badan untuk mentaatinya, dan keterkaitan lisan untuk mengingat dan memujinya. Syekh Abdul Qadir membagi orang-orang bersyukur menjadi 3 kelompok, yaitu al-amin yang bersyukur hanya dalam kata-kata, abidin yang dapat mengungkapkan rasa syukur mereka dengan melaksanakan ibadah yang diwajibkan, dan arifin yang istiqomah untuk bersyukur dalam setiap keadaan. Golongan ini yakin bahwa semua kebaikan yang mereka dapat semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Ajaran yang terakhir yaitu sabar. Sabar merupakan sikap tenang dan tidak mengeluh terhadap musibah yang menimpa dirinya kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Secara garis besar, Syekh Abdul Qadir membagi sabar menjadi 2, yaitu sabar dalam menjalankan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala dan sabar dalam menghadapi ketetapan dan takdir pada dirinya. Aspek praktis tarekat Qadiriyah. Seseorang yang akan memasuki tarekat Qadiriyah setidaknya harus menempuh 2 fase. 1. Fase pertama memiliki beberapa tahapan, yaitu pertemuan antara murid dan syekh yang berisikan tentang perjanjian, taubat, permohonan ampun kepada Allah, ketaatan, dan zikir. Selanjutnya wasiat, berupa pesan-pesan syekh untuk diamalkan. Pesan-pesan tersebut antara lain pemaaf, tidak menyakiti saudara, bersungguh-sungguh melawan hawa nafsu, menghindari kedengkian, iri hati, kebohongan, dan perbuatan keji lainnya. Selanjutnya baiat, berarti sang murid telah diterima memasuki ajaran tarekat. Selanjutnya lagi ada doa dari syekh yang dibacakan di hadapan sang murid.
Yang terakhir, Syekh memberikan segelas minuman untuk muridnya dengan membacakan penggalan ayat Al-Quran. Fase kedua, sang murid memasuki tahapan perjalanan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bantuan Syekh untuk membimbingnya selama proses perjalanan. Hal tersebut akan berakhir ketika murid telah mandiri dari bantuan Syekh. Pada saat itu, ia sudah resmi menjadi bagian dari Syekh. Mungkin itu saja penjelasan ajaran dan aspek praktis dari Tarekat Qadiriyah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, kemudian ada zikir. Yang pertama itu zikir dengan satu gerakan, yaitu mengulang-ulang asma Allah melalui satu tarikan nafas panjang yang kuat diikuti oleh penekanan dari jantung dan tenggorokan. Kemudian dihentikan sampai nafas kembali normal. Yang kedua itu zikir dengan dua gerakan, dengan duduk dalam posisi sholat, kemudian melafazkan asma Allah di dada sebelah kanan, lalu di jantung, dan keseluruhnya berulang kali dengan intensitas tinggi. Kemudian yang ketiga, zikir dengan tiga gerakan, yaitu dengan duduk bersila dan mengulang pembacaan asma Allah di bagian dada sebelah kanan, lalu sebelah kiri, dan akhirnya di jantung. Oke, yang terakhir itu zikir dengan 4 gerakan, yaitu dengan duduk bersila dengan melafazkan asma Allah berulang kali di dada sebelah kanan, kemudian sebelah kiri, lalu ditarik ke arah jantung, dan terakhir dibaca di depan dada. Aspek praktis para pengikut. Yang pertama ada berkhalwat. Menurut kaum sufi, berkhalwat merupakan salah satu keharusan rohani yang harus ditempuh oleh seorang salik. Tujuan berkhalwat menurut mereka untuk mengetahui sejauh mana kesiapan seseorang untuk pindah dari satu makom ke makom lainnya. Yang kedua ada sholat Qadiriyah. Sholat Qadiriyah merupakan salah satu dasar dalam wirid Qadiriyah. Syekh Abdul Qadir menulis satu bab khusus tentang pasal tentang fadilah sholat antara maghrib dan isya. Yang ketiga ada hizibmu. Hizib ini termasuk wirid utama menurut penganut tarekat Qadiriyah, dan mereka beranggapan bahwa siapa yang membaca wirid ini di waktu pagi dan sore sebanyak 3 kali, maka ia tidak akan terkena bahaya apapun atas izin Allah. Yang keempat, bersolawat kibrit ahmar. Dalam solawat kibrit ahmar terdapat kata-kata yang batil. Menurut Said dalam bukunya, buku putih Syekh Abdul Qadir, wirid ini termasuk wirid yang munkar dan tidak ditemukan dalam buku-buku yang ditulis oleh Syekh Abdul Qadir. Yang kelima, Izib Alif Qaim. Dalam wirid ini terdapat kata-kata yang tidak dipahami maksudnya dan mengandung kebatilan dalam istilah yang tidak ada maknanya. Kemudian yang kelima, syariat Tarekat Qadiriyah. Islam sebagai agama yang sangat menekankan keseimbangan memanifestasikan dirinya dalam kesatuan syariah atau hukum ilahi dan tasawuf atau thariqah dan jalan spiritual. Pentingnya menjaga kesatuan syariah dan thariqah adalah karena dituntut oleh kenyataan bahwa segala sesuatu di alam ini termasuk manusia mempunyai aspek lahiriah dan aspek batiniah. Penjagaan keseimbangan di antara aspek lahiriah dan batiniah adalah dengan keharusan menyatukan syariah dan thariqah adalah inti ajaran dari Syekh Abdul Qadir Jilani. Kemudian bab yang keenam, implementasi nilai-nilai sosial Tarekat Qadiriyah. Tarekat Qadiriyah dapat diimplementasikan pada nilai-nilai sosial di antara yaitu yang pertama adalah amanah atau jujur. Jujur artinya sesuai sesuatu dengan kenyataan yang sesungguhnya, dan ini tidak saja berupa perkataan tetapi juga perbuatan. Sikap jujur adalah suara hati nurani terdalam manusia. Karenanya ia senantiasa menempati posisi terhormat di hadapan siapapun. Terus yang kedua adalah tolong menolong. Tolong menolong adalah termasuk persoalan-persoalan yang penting dilaksanakan oleh seluruh umat manusia secara bergantian. Sebab tidak mungkin seorang manusia itu akan dapat hidup sendiri-sendiri tanpa menggunakan cara pertukaran kepentingan dan kemanfaatan antara seorang dengan yang lain,
antara seseorang dengan yang lain, tentu itu perlu adanya hajat menghajatkan, butuh membutuhkan, dan tolong menolong. Terus yang ketiga, ada sedekah. Dijelaskan dalam terjemahan Duratun Nasihin tentang keutamaan memberi sedekah, Quran Surat Al-Baqarah ayat 261, yang makna artinya adalah orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah itu seperti sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir, yang dimana tiap-tiap bulirnya memiliki 100 biji. Jadi Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang bersedekah di jalannya. Oke, yang keempat itu ada ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah artinya ialah persaudaraan Islam, yaitu persaudaraan yang diajarkan oleh Islam yang berlaku di kalangan sesama orang Islam. Maksudnya bahwa orang yang disebut orang Islam itu ialah orang yang segala tingkah lakunya, baik yang berupa perbuatan maupun perkataan, tidak mengganggu orang Islam lainnya atau saudara lainnya, sehingga orang Islam yang lain itu merasa aman dari tingkah lakunya itu. Oke, yang terakhir itu ada ifah. Ifah artinya menghindarkan diri dari sesuatu yang haram dan syubhat. Sebab sikap itu akan memperkokoh agama seseorang, dan ini merupakan kebiasaan ulama-ulama yang mengamalkan ilmunya. Nah, dari pemaparan tadi kita bisa menyimpulkan bahwa tarekat Qadiriyah merupakan tarekat yang berfokus atau menekankan pensucian diri dari nafsu dunia guna untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, tarekat Qadiriyah ini memiliki beberapa ajaran, diantaranya taubat, zuhud, amanah, syukur, ikhlas, dan kejujuran. Oke, demikianlah pemaparan yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.